Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Jadi sebelum mulai pembelajaran hari ini, perhatikan dulu ya kursinya apakah sudah rapi. Teman-temannya boleh duduk dulu dengan rapi. Nah, kalau sudah rapi, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu kepada ketua kelasnya. Siapa? Oh iya, silakan pimpin doa ya ketua kelas. Berdoa dimulai. Baik, Ibu absen dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Zahra Aulia hadir? Sri Lestari hadir? Baik, hadir. Lalu Ulul Azmi ada? Oh, lagi sakit. Oh iya, ya nggak apa-apa. Baik, kalau begitu ada yang sakit ya di kelas ini ya. Dan sisanya hadir semua, alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kita langsung aja ya mulai pembelajarannya. Sebelumnya kalian sudah siap belum untuk belajar hari ini? Nah, oh ya, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak tanggal berapa sih proklamasi Indonesia ini diproklamirkan? Ada yang tahu? Iya benar, tanggal 17 Agustus 1945. Jadi, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dan bagaimana sih upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar mengenai upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum itu, Ibu akan memberitahu tujuan, manfaat, dan aktivitas apa saja yang akan dipelajari pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, pertama, setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan dengan benar. Lalu yang kedua, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif secara tepat. Lalu yang ketiga yaitu ada setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran atau peta konsep dengan benar. Lalu yang keempat, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran dengan baik. Lalu yang kelima adalah setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya dengan tepat. Lalu yang terakhir, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi, siswa mampu mengidentifikasi hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya secara tepat. Lalu manfaatnya apa sih dari kita mempelajari pelajaran kita hari ini? Nah, yang pertama, kalian akan mengetahui tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu kalian bisa memahami apa itu kalimat efektif dan ciri-ciri dari kalimat efektif. Lalu kalian juga akan memahami ciri-ciri hewan dan habitatnya. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya kalian baca terlebih dahulu teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang terdapat pada buku siswa. Nah, kalian tadi sudah membaca tentang teks tersebut. Sekarang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Kita ambil salah satu contohnya ya, yaitu Pertempuran Surabaya. Kita baca sama-sama yuk teks yang ada di buku siswa. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur
Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan juga udara. Peristiwa 10 November 1945 ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Anak-anak, sekarang Ibu beri tugas ya. Berdasarkan teks tersebut, yaitu teks tadi tentang pertempuran Surabaya, isilah peta pikiran mengenai aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana bersama dengan teman sebangkumu ya. Teman sebangku aja, diskusinya bareng sama teman sebangku. Bagaimana, kalian sudah selesai kan membuat peta pikirannya? Nah, sekarang lanjut kalian kembangkan peta pikiran tersebut ke dalam tulisan baru menggunakan bahasa sendiri. Sekarang kalian baca dan amati tentang bacaan yang ada di buku siswa mengenai kalimat efektif. Nah, Ibu sekarang ingin bertanya nih pada kalian. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri kalimat efektif? Ada yang tahu? Ya, silakan. Iya, benar. Nah, jadi kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Kita sebelumnya sudah belajar ya SPOK itu apa? S itu subjek, P itu predikat, O itu objek, dan K adalah keterangan. Bisa keterangan waktu, tempat, dan lain-lain. Nah, sekarang ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal ada dua unsur, yaitu unsur subjek dan predikat. Lalu yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang tiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Lalu yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Sekarang buatlah tulisan baru menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kalian buat. Tapi jangan lupa gunakan kalimat efektif. Bagaimana? Sudah kan membuat tulisan barunya? Nah, sekarang lanjut pembahasan selanjutnya. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak lagi perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya ada pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, dan agresi militer Belanda II. Baiklah, Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Nah, kalian akan mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, dan agresi militer Belanda II. Nah, secara berkelompok kalian cari ya masing-masing dari informasi tersebut. Kemudian, informasi yang kalian dapat nanti dibuat ke dalam bentuk peta pikiran. Tuliskan komentarmu juga tentang upaya yang dilakukan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi pembagian kelompoknya untuk kelompok 1 mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa. Catat ya. Lalu yang kelompok 2 mencari informasi tentang pertempuran Medan Area. Terus kelompok 3 kalian cari informasi tentang Bandung Lautan Api. Lalu kelompok 4 mencari informasi tentang agresi militer Belanda I. Lalu yang terakhir yaitu kelompok 5
kalian akan membahas tentang agresi militer Belanda II. Nah, untuk tugas ini kalian harus mempresentasikannya nanti ya, minggu depan. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sekarang kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya atau habitatnya. Karena Ibu mau bertanya nih, apakah kalian tahu ciri-ciri ayam, bebek, ikan, dan cicak? Kalian tahu juga seperti apa ciri-ciri tempat tinggalnya atau habitatnya? Pertanyaan tadi diskusikan ya jawabannya bersama dengan teman sebangku kalian. Tuliskan hasil diskusinya pada diagram seperti yang terdapat pada buku siswa. Kemudian, simpulkan hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali pada hewan. Keunikan dan keistimewaan tersebut biasa kita kenal dengan ciri khusus. Nah, baik, Ibu akan menunjukkan sebuah media pembelajaran ya, sebentar ini medianya. Nah, ini namanya pop-up book. Jadi di sini tentang hewan dan habitatnya, kita buka ya. Nah, di sini ada ayam. Ayam biasanya hidup di pekarangan rumah. Ciri-ciri ayam yaitu memiliki paruh dan cakar. Gunanya adalah untuk mengais makanan yang ada di sekitarnya. Lalu ada bebek. Bebek biasanya hidup di mana? Ya, biasanya hidup di air ya, di kolam, di danau, di sungai juga. Ciri-cirinya yaitu kakinya berselaput. Gunanya apa? Jadi kalau dia berjalan di lumpur, dia tidak tenggelam. Lalu ada ikan. Ikan biasanya hidup di air ya, di laut, sama kayak bebek gitu. Ciri-ciri ikan, dia mempunyai insang. Insang ini untuk biar bisa bernapas di dalam air. Lalu ada cicak. Cicak biasa kita temukan ya di rumah. Mungkin di sekolah juga ada ya. Nah, jadi ciri-ciri cicak ini dia bisa kakinya bisa menempel di dinding. Nah, terus ekornya juga dia bisa memutuskan ekornya kalau dia sedang merasa terancam. Nah, ke situ dulu ya media pop-up booknya. Nah, apakah kalian pernah melihat bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Coba ada yang bisa jawab? Ya, benar. Sekarang kalian amati 3 hewan yang ada di sekitar kalian ya. Lalu catatlah ciri-ciri hewan tersebut beserta habitatnya berdasarkan hasil pengamatan kalian tadi. Kemudian tulis hasil laporan pengamatanmu ke dalam bentuk tabel. Tuliskan juga kesimpulan berdasarkan hasil pengamatanmu. Nah, jadi tabel dan kesimpulan ini kalian kerjakan, kalian diskusikan bersama teman sebangku kalian ya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Nah, Ibu yang bertanya nih, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Coba ya, silakan. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Iya benar, hari ini kita sudah belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri kalimat efektif dan menganalisis ciri-ciri hewan beserta habitatnya. Ada yang masih ingin ditanyakan tentang materi yang kita pelajari hari ini nih? Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa ya dikerjakan tugas kelompoknya. Lalu kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya sebelum pulang. Kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.